Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua yang ada di Komisi 3 ini. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk kami, baik perwakilan hukum maupun juga perwakilan dari korban Travel Hanania ini bisa menyampaikan kasus yang saat ini kebetulan sedang kami alami. Perkenalkan, nama saya Uli Amelia Septriani, bisa dipanggil sebagai Uli. Saya mewakili kurang lebih sekitar 1.200 korban yang sudah memberikan kuasa kepada tim Legal Next, Mas Jody, dan izinkan saya untuk melengkapi yang sudah disampaikan terkait juga kronologi dan sebenarnya apa yang terjadi dari perspektif kami jamaah. Baik, secara singkat seperti yang ditampilkan Bapak Ibu bahwa sebenarnya masalah dengan Hanania ini bukan masalah yang baru terjadi pada bulan Mei. Itu dulu yang perlu kami garis bawahi. Korban pertama yaitu kloter Syawal. Kebetulan saya masuk di dalam kloter tersebut. Pembatalan dilakukan pertama kali tanggal 18 Maret. Dan itu ada surat resmi yang nanti secara terpisah bisa juga kami tampilkan. Terdapat dua jenis keberangkatan, kelompok direct dan juga kelompok non-direct. Untuk kami kelompok non-direct menggunakan Emirates dan Etihad, kami di cancel pertama kali. Itu di tanggal 18 Maret dengan alasan force majeure, seperti sebagaimana tadi sudah disampaikan. Dikarenakan oleh eskalasi di Timur Tengah. Namun kondisi semakin memanas antara jamaah dengan pihak Hananiah dimulai di tanggal 25 Maret. Pada tanggal tersebut, penerbangan yang direct menggunakan Garuda itu juga di-cancel. Padahal tidak ada unsur force majeure di situ. Namun yang digunakan alasannya adalah mismanagement dan tiket tidak dapat di-issue. Di situ jamaah marah. Itu awal mula masalah kami jamaah khususnya Syawal bermula dengan Hanania tanggal 25 Maret. Begitu banyak jamaah yang datang ke kantor mereka, kami menuntut pertemuan, menuntut solusi, karena selama ini yang kami kejar adalah mitigasi apa yang kalian sudah lakukan. Dan mitigasi tersebut sampai dengan hari ini kami tidak menerima bukti apapun. Jadi ini bukan hal yang terjadi terbatas hanya pada force majeure Bapak Ibu izin. Ini murni mismanagement. Tidak ada faktor mitigasi di situ dan faktor Timur Tengah tidak terjadi hanya satu malam. Lalu akhirnya tanggal 30 Maret, saat itu memang kami belum memutuskan untuk langsung ke ranah kepolisian. Kami masih mau mencoba jalur komunikasi dengan pihak Kemenhaj. Seperti kita ketahui ada kementerian baru di sini. Harapan kami begitu besar kepada Kementerian Haji dan Umroh untuk bisa melindungi kami korban. Untuk bisa membersamai kami. Memberikan kami solusi seperti apa. Kami coba tabayun dengan pihak Kemenhaj 30 Maret dan akhirnya ada audiensi pada 7 April dengan perwakilannya waktu itu dengan Pak Andi Taufik, Kasubdit Pengendalian. Di situ kami sampaikan keluh kesah kami dan itu juga kali pertama pihak Kemenhaj mendengar langsung dari sisi jamaah. Seperti apa kenyataannya. Karena sebelumnya ternyata pihak Kemenhaj itu sudah pernah bertemu dengan Bapak Farhan dan juga istrinya, didampingi oleh asosiasi. Namun hanya mendengar dari sudut pandang pemilik bisnis, tidak dari kami sebagai jamaah selaku korban. Kami menuntut pertemuan antara pihak jamaah dengan pihak pemilik owner Hanania itu sendiri. Akhirnya tanggal 14 April itu kali pertama kami korban bertemu langsung dengan Pak Farhan yang saat ini sudah menjadi tersangka dan juga istri beliau selaku komisaris. Jadi perlu diketahui juga bahwa Hanania ini adalah bisnis keluarga Bapak Ibu. Ada faktor bisnis keluarga di sini. Jadi selama 18 Maret sampai dengan 14 April tidak pernah sekalipun setidaknya kami menerima permintaan maaf resmi. Tidak pernah. Etikat baik sekecil itu pun kami tidak menerima. Dan baru kami dapatkan setelah kami meminta pertolongan kepada Kemenhaj pada 7 April. Di 14 April itu akhirnya menghasilkan berita acara kesepakatan, nanti bisa saya tunjukkan juga secara terpisah, yang dimana Kemenhaj hadir sebagai mediator dan mengetahui hasil keputusannya. Yang pertama adalah refund, keputusan refund dibagi menjadi 3 termin. Termin pertama itu ada di tanggal 29 Mei sebesar 30%, termin kedua 40% di tanggal 31 Juli, dan termin ketiga itu pelunasan di 30% pada akhir Agustus. Lalu yang kedua adalah opsi reschedule. Opsi reschedule itu untuk jamaah yang memang masih mau berangkat bersama Hanania, kita dapat mengajukan sesuai dengan availability, ketersediaan slot di bulan Juni, Juli, dan jika penuh pada bulan selanjutnya. Namun, jika masih gagal diberangkatkan, pada berita acara tersebut disepakati Hanania akan mengganti refund 100% kepada jamaah yang reschedule. Hari itu harapan kami besar. Kami masih mencoba percaya
Karena pada surat tersebut juga dituliskan Kemenhaj akan berperan mengevaluasi, memonitoring hingga dari jika gagal pada termin pertama akan ada surat teguran tertulis. Jika gagal pada termin kedua akan ada pembukuan siskopatuh. Jika gagal pada yang termin ketiga akan ada pencabutan izin. Dan mohon izin sampai saat ini kami belum melihat ada tindakan tersebut dilakukan. Karena beberapa jamaah pagi ini pun juga bergerak ke Kemenhaj untuk bertemu dengan Pak Harun. Lalu hingga berjalan dari 14 April sampai puncaknya menuju 26 Mei, pihak Farhan juga sempat menemui beberapa perwakilan jamaah Juni-Juli. Itu memang tidak kami tuliskan, tapi juga perlu diketahui. Beberapa jamaah Juni-Juli yang ditemui oleh Bapak Farhan sendiri, didorong untuk melakukan pelunasan. Padahal saat itu Farhan mungkin sudah tahu, ada kemungkinan untuk tidak berangkat, tapi yang bersangkutan masih meminta kepada jamaah untuk melakukan pelunasan. Dengan catatan memang digunakan seharusnya untuk keperluan Juni dan Juli yang hingga sampai saat ini kami tidak tahu uang kami itu kemana. Di tanggal 26 Mei, malam takbiran Idul Adha, saya termasuk salah satu yang hadir di head office Pak, menghabiskan waktu takbiran kami bersama Pak Farhan, itu kali pertama Pak Farhan mengakui uang operasional tidak ada. Beliau gagal memenuhi termin. Betul, memang terdapat beberapa invoice yang berhasil dibayarkan oleh beliau. Terhitung dari Maret sampai dengan tanggal 26 Mei. Tapi dari angka kerugian, saya ambil contoh di Syawal. Kami berhasil mendata data kerugian hanya yang refund itu 33 miliar kurang lebih. Yang berhasil beliau bayarkan itu baru 7,5%. Jadi di tanggal 26 Mei beliau mengatakan tidak menyanggupi pembayaran termin. Jika mau diganti, dapat diganti dengan termin 2 tahun dengan bunga 7% per tahun. Itu yang beliau tawarkan. Dan tentu kami menolak, kami keberatan. Lalu yang kedua dengan reschedule, mungkin Bapak Ibu juga sudah dengar di berita, beliau mengatakan tidak mampu memberangkatkan. Hanya mampu memberangkatkan 2 kloter, tanggal 11 dan 12 Juni, dari totalnya Juni dan Juli terdapat 40 grup. Pada kenyataannya ada jamaah yang bercerita ke kami. Jamaah ini melunasi pembayaran tanggal 26 Mei. Namun di timeline selanjutnya tanggal 28, saat akhirnya beberapa jamaah diundang oleh yang bersangkutan datang dan berakhir Farhad dibawa ke Polda, beliau mengatakan uangnya sudah tidak ada. Satu contoh kecil, satu jamaah melunasi pada 26 Mei, 2 hari kemudian uangnya sudah tidak ada. Secara akal sehat itu nggak mungkin. Ada hal yang sangat salah yang sudah terjadi di manajemen Hanania, dan kami sebagai jamaah tidak ada jamaah yang mau ditipu. Kalau kami tahu dari awal ini adalah penipuan, ini adalah ada indikasi tindakan TPPU, kami tidak mungkin memilih Hanania. Secara total yang dapat kami data secara mandiri Bapak, kurang lebih terdapat 3.000 jamaah. Ini kami data secara mandiri. Hanya pada Syawal saja terdapat kurang lebih 1.500 orang. Dan pada Juni-Juli kurang lebih 1.400 orang. Itu ada lagi kloter yang Agustus, September, Oktober. Ada beberapa yang sampai dengan Desember sudah memberikan DP atau menabung di Hanania. Ada beberapa jamaah haji plus juga di situ Bapak Ibu. Yang belum disetorkan porsinya. Jadi kami yang hadir di sini hanya sebagian kecil dari jamaah-jamaah yang secara domisili tersebar di seluruh Indonesia. Ada jamaah dari Makassar, ada jamaah dari Papua yang sudah membeli tiketnya. Yang paling parah pada tanggal 25, pembatalan dilakukan H-6 jam. Ada jamaah yang sudah di airport Bapak izin. Sudah lengkap dengan seragamnya. Dan kerugian yang kami rasakan, kerugian material bisa dicari. Betul, kami memang menuntut keadilan, uang kami, apa yang menjadi hak kami dapat semaksimal mungkin dikembalikan. Tapi kerugian material yang saya sendiri menyaksikan, teman-teman korban ini alami itu begitu besar. Betapa banyak orang tua yang jatuh sakit karena mendengar pembatalan tersebut. Ada banyak anak yang harus berbohong ke orang tuanya hanya karena tidak mau bapak ibunya sakit mendengar tidak jadi berangkat ke Tanah Suci. Di situ ada tabungan-tabungan anak yatim piatu, orang tua tunggal, para pekerja keras yang bermimpi untuk bisa menginjakan kakinya setidaknya 1 kali seumur hidup di Tanah Suci. Yang paling menyedihkan adalah ini. Ibadah itu hak dasar konstitusional setiap warga negara. Di balik setiap keberangkatan kami yang tertunda, ada harapan,
ada doa, dan ada hak jamaah yang perlu dilindungi. Kalau bukan kepada negara, sekarang kami meminta untuk dilindungi, untuk didampingi, untuk mendapatkan apa yang memang hak kami, kemana lagi kami harus bergerak. Maka sangat besar harapan kami dari sisi jamaah. Saya hanya satu orang, masih banyak suara di belakang saya yang perlu untuk didengar juga oleh Bapak Ibu. Harapan kami hanya satu, kami hanya ingin beribadah. Dan saat hak beribadah kami ini dinodai oleh oknum yang nakal, yang memiliki ruang selama ini untuk bermanuver, karena saya yakin Indonesia tidak kekurangan regulasi. Kami tidak kekurangan regulator. Ini adalah masalah yang sudah terjadi dari sejak first travel. Jadi tolong, jadikan kami korban terakhir. Berikan solusi. Bicara masa depan nggak apa-apa, tapi tolong bantu kami sekarang solusinya apa. Kami tidak menyolong, kami tidak mau merampok, kami hanya meminta apa yang hak kami untuk kembali. Selebihnya Mas Yudi akan menambahkan, silakan Mas. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian kami next lagi Bapak Ibu. Kebetulan kami selaku kuasa hukum ini adalah amanah yang paling besar gitu ya, karena kami itu harus bisa membantu mereka bagi korban itu untuk terus bisa berharap. Karena dengan adanya kejadian first travel, Abu Tur, dan lain sebagainya, pupus sebetulnya harapan mereka. Tapi kami hadir bersama tim kuasa hukum juga, gitu ya, hadir untuk kemudian bisa mengawal kasus ini supaya bisa selesai. Kemudian kami lanjut lagi, pendampingan hukum dan mencari keadilan ini kami lakukan melalui Polda Metro Jaya pada tanggal 3 Juni, kemudian ke PPATK kami kemudian menyampaikan semua sekitar 500-an pelaporan di PPATK yang kemudian sampai dengan server mereka down juga. Kemudian sampai dengan kita ke Kementerian Haji tanggal 3 Juni. Di tanggal 3 Juni tidak ada pihak dari Kementerian Haji yang kemudian melayani pihak korban. Gitu, kecuali bidang di bidang haji plus seperti itu. Justru di sini harapan kami adalah sebuah kementerian yang begitu besar harusnya bisa kemudian mendampingi para korban dan setidaknya bisa memberikan pengawasan, setidaknya juga bisa memberikan sebuah ketenangan, entah ketahanan rohani dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian tanggal 9 Juni kami juga sudah ke BPKN, dari BPKN menitipkan bahwa tolong dimasukkan di dalam tuntutan di laporan itu pasal 63 yaitu kerugian. Jadi tidak hanya tindak pidana penipuan, tindak pidana penggelapan, tindak pidana pencucian uang, tetapi juga dimasukkan pasal 63 yaitu mengenai kerugian. Kemudian juga lanjut lagi di 11 Juni kita langsung koordinasi dengan PPATK, kita sudah berkolaborasi juga dengan Ibu Rike di Pitaloka, terima kasih banyak Ibu. Di sana disampaikan bahwa ada beberapa update yang kemudian juga itu akan berkoordinasi dengan pihak Polda Metro Jaya, dan sampai saat ini kami masih menunggu dari pihak Polda bagaimana hasil berkoordinasi dengan PPATK seperti itu, dan kami juga menghormati Polda Metro Jaya yang sudah bekerja lebih keras. Kemudian pelaporan tahap kedua itu kurang lebih ada 500 pelaporan, dan juga tanggal 17 Juni itu kurang lebih 620 laporan. Next lagi. Total di kuasa kami itu ada 1.240, kemudian dengan total kerugian pelaporan tahap 1 sampai dengan tahap 3 itu 46 miliar. Next. Nah, kami melihat bahwa penyelesaian kasus ini tentunya yang diharapkan oleh para korban itu adalah ganti rugi pengembalian uang atau kompensasi berupa realisasi pemberangkatan umroh. Itu yang perlu dibahas sebetulnya oleh Kementerian Haji nantinya. Bukan kemudian membahas mengenai akreditasi. Kita bahas dulu ini, fokus dulu. Korban ini mau diapain? Gitu. Kira-kira korban itu bagaimana penyelesaiannya. Kemudian pengawalan proses penyidikan oleh APH, percepatan penyidikan, kemudian Polda please untuk koordinasi dengan PPATK, kemudian tuntutan kejaksaan kita minta restitusi. Jadi kita lihat bahwa kejadian first travel pada tahun 2017, mereka itu baru minta restitusi atau pengembalian kepada korban itu adalah pada saat PK, peninjauan kembali. Dan kita ingin sekali, walaupun itu masuk ke dalam kasus pidana, kita ingin restitusi itu sudah ada di tahap kejaksaan dan di tahap pengadilan negeri. Di tingkat pertama itu sudah ada restitusi, sehingga kita titip adanya restitusi. Next. Bapak Ibu, kami selaku kuasa hukum bersama korban sampai membuat naskah akademik untuk membuat sebuah konsep-konsep supaya apa? Karena kami tahu korban itu bukan sekarang, tetapi saya pun juga bisa jadi korban. Saya Muslim. Saya pun juga bisa jadi korban. Sehingga kami bersama dengan para korban mencoba untuk membuat sebuah konsep supaya apa? Supaya nanti ke depan tidak ada lagi korban seperti kita, seperti para korban saat ini. Gitu. Ini udah ribuan. Sudah ribuan, sehingga konsep harus ada. Sehingga kita sudah membuat naskah akademik kurang lebih 800 halaman. Untuk peraturan menteri mengenai pelindungan, pemulihan hak jemaah. Yang pertama,
kita merekomendasikan adanya, pertama begini, kita tahu bahwa Kementerian Haji ini masih bayi, masih baru. Sehingga tidak mungkin Kementerian Haji yang masih baru ini mengawasi ribuan jamaah, kemudian ribuan penyelenggara travel umroh. Maka kami menuntut supaya setidaknya ada perpanjangan tangan, entah melalui asosiasi atau apa. Supaya asosiasi itulah yang bisa mengkoordinir para travel umroh nantinya. Kemudian asosiasi ini sudah ada 14. Tentunya tidak akan seragam kebijakannya. Maka kami menuntut adanya bentuk dewan standar dan kehormatan bersama. Supaya semua satu kebijakan. Yang kedua, terapkan escrow account atau lindungi dana jamaah hingga kewajiban tiket visa. Jadi gini, ketika dibayar para penyelenggara umroh dan haji, mereka itu belum bisa mencairkan sampai dengan kemudian kewajibannya terchecklist dengan baik. Baru kemudian cair. Yang ketiga adalah early warning system. Kita berikan 5 warna. Jadi gini Bapak Ibu, saat ini kita sudah sulit untuk memilih PPU mana yang kemudian kompeten, PPU mana yang kredibel, PPU mana yang kemudian bisa kita pilih. Karena semua sudah menggunakan BA, semua sudah menggunakan influencer, semua trusted. Hanania itu sudah memiliki sebuah akreditasi B dan sudah masuk rekor muri. Pertanyaan saya adalah, siapa lagi yang mau kita percaya? Jadi print aja pasal. Maka kemudian kita harus memberikan sebuah perangkat audit kepada para jamaah, para calon korban ini, para calon konsumen ini. Supaya apa? Supaya mereka itu bisa melihat secara live. Kira-kira hari ini PT PIU ini sedang berwarna apa ya? Oh merah, jangan kita ambil. Oh hijau, jangan kita bisa ambil. Atau kuning, silakan kita ambil. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah bentuk dana perlindungan jamaah. Ini penting, gitu ya. Entah nanti mau seperti apa, coba bisa dikonsepkan oleh kementerian. Kemudian tingkatkan koordinasi lintas lembaga, PPATK, APH, dan asosiasi. Kemudian evaluasi bank garansi. Bank garansi saat ini untuk PPU, untuk umroh, izinnya itu 200 juta rupiah. Dan untuk haji, itu hanya 250 juta rupiah, Bapak Ibu. Pak, Bu, mohon maaf, korban kami itu ada yang punya invoice, satu invoice itu 700 juta. Lebih baik mereka saja yang buat langsung gitu kan. Ini guyonan di sana ya, di korban ya. Artinya ini harus dievaluasi lagi mengenai bagaimana kemudian penyelenggaraan perizinan PPU ini dan juga haji ini dievaluasi. Apakah bank garansinya harus dibesarkan atau tidak? Dan pertanyaan kami begini, ketika terjadi seperti ini, itu bank garansi untuk apa? Saya mau tahu dengan Kemenhad juga, saat ini bank garansi untuk apa? Apakah kemudian Kemenhad sudah membuat surat teguran? Apakah Kemenhad sudah mencabut izin? Pertanyaan kami selanjutnya adalah, itu bank garansinya untuk apa? Ini kita harus evaluasi. Kemudian selanjutnya adalah sistem monitoring nasional real time, gitu ya. Jadi ini benar-benar real time semuanya, dilakukan secara real time dan semua korban itu bisa melakukan pengecekan. Kemudian ada audit keuangan dan yang paling penting adalah larangan cross subsidi. Ini yang terjadi skema Ponzi. Jamaah untuk bulan Juni Juli untuk yang sudah dibayar secara lunas itu untuk membayar di bulan Maret. Skema Ponzi itu kita harus membuat atau menerapkan namanya larangan cross subsidi. Supaya skema Ponzi itu tidak terjadi. Oke, next lagi. Ini yang diharapkan terakhir oleh para jemaah. Ada 3 hal fasilitas yang diberikan oleh negara kepada para korban. Yang pertama, restitusi. Restitusi itu adalah sebuah pemulihan ganti rugi yang sumber dananya itu dari pihak tersangka. Jadi nanti ketika di pengadilan negeri, kemudian diputus ada aset-asetnya, aset-asetnya itu nanti akan dibawa ke KPN KNL, dilelang, kemudian nanti dicairkan, didistribusikan, nanti dibagi-bagi. Begitu. Itu yang kita ingin jaga. Yang kedua adalah ada namanya kompensasi. Di dalam pasal 97 Undang-Undang 14 tahun 2025 gitu ya, disebutkan bahwa pelindungan terhadap jamaah sebelum keberangkatan. Nah, salah satunya itu adalah mengenai kompensasi. Ini kita bertanya-tanya. Karena gini, secara istilah diksi, kompensasi dan juga restitusi itu 2 hal yang berbeda. Kalau misalnya restitusi sumbernya dari tersangka atau terdakwa. Kemudian untuk kompensasi itu sumber dari negara. Pertanyaan kami adalah dengan adanya undang-undang tersebut, apakah memang negara mau kemudian mengembalikan atau memulihkan korban? Terus bagaimana teknisnya? Ini kita bertanya-tanya di dalam Undang-Undang 14 tahun 2025 ini, pasal 97. Kemudian yang ketiga adalah ganti kerugian dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pasal 63.
yang kemudian dari tadi ya Prof Mufti dan juga Prof Fahri ya, itu menyampaikan bahwa ini perlu dimasukkan ke dalam tahap penyidikan, pasal 63 huruf C, seperti itu, mengenai kerugian. Jadi ada 3 fasilitas Bapak Ibu yang kemudian dituntut oleh korban. Yang pertama itu restitusi, yang kedua itu kompensasi, yang ketiga ganti rugi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Seperti itu. Terima kasih. Oke, langsung lanjut ke Pak Iman.